Halo guys, kita akan melihat bagaimana opening ceremony sekolah barber di Tungkuk di bulan Juni 2019 ini. The barber dari Takengon, Kapten Barber Siantar, ada Sibra Balberu. Nah, Balberu itu juga siswa ke angkatan ke-5 kalau nggak salah. Terus Pocinki Barbershop juga angkatan lalu, baru kita lepas juga. Terus sempat kita ikut data. Alhamdulillah tuh mereka lulusan dari sini, lulusan dari sekolah barber. Mereka sempat belajar, berjuang, merintis dari ruangan ini, dan kemudian mereka juga sudah magang di barber kita beberapa bulan, sudah bekerja mengambil pengalaman dari luar Aceh juga ada kan? Yang udah kerja di Malaysia. Si Ipan makanya, alhamdulillah sudah dia kerja di sertifikat pembelajaran. Dan diharapkan teman-teman yang sudah mendapat sertifikat nanti akan terkelas juga 15 akan menggunakan sertifikat itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tidak baik nama baik dan Terima kasih buat kawan-kawan yang udah hadir kemari, yang udah menghabiskan waktu, ya udah menghabiskan uang, sehingga mau datang ke ruangan ini. Tujuannya apa? Tujuannya itu pasti satu ya. Kita ingin menjadi lebih sukses dari sebelumnya. Dan tujuan kami juga satu. Kami ingin kalian lebih sukses. Ya, kalian yang ada di sini lebih sukses. Nah, gimana caranya? Ya, caranya ada beberapa tahapan. Nah, di ruangan inilah kami berharap kawan-kawan bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau sekarang kawan-kawan belum tahu nih, bagaimana membuat barbershop, bagaimana membuat barbershop itu nggak tutup, bagaimana membuat barbershop itu pelanggannya dapat, maka di ruangan ini. Ya, di ruangan ini nanti di akhir kawan-kawan menulis di kertas step by step. Ketika saya jelaskan step by step membangun barbershop, kawan-kawan nanti tuliskan apa aja step by stepnya. Ya, jadi kawan-kawan harus kerjakan. Dengan kawan-kawan kerjakan, selesai dari sini kawan-kawan bisa langsung praktek. Gitu ya. Perkenalkan, nama saya Bang Raden. Saya hobi di barbershop. Saya karyawan. Saya karyawan di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Saya lulusan STAN dan saya alhamdulillah belum resign. Ya, kenapa? Karena passion saya itu ya saya karyawan. Tapi saya hobi barbershop. Saya hobi datang ke barbershop. Kemudian saya juga ngajar. Saya dosen di STIE Eka Prastia Medan. Nah, itu saya ingin mengajar kewirausahaan, mengajar perpajakan. Kemudian saya juga konsultan barbershop. Ya, bagi kawan-kawan yang ingin buat barbershop, saya siap memberikan jawaban-jawaban ya apa yang kira-kira dibutuhkan oleh usaha barbershop. Nah, Instagram saya bangra.den. Dari yang belum belum ada ya. Kalau follow sekarang nanti saya follow back. Kalau besok nanti saya follow back. Nah, kalian tahu? Gak ada gunanya barbershop itu keren, kursinya sampai harga 25 juta, ya. Kemudian desainnya itu luar biasa. Kalau ilmu marketingnya itu nggak ada, sama aja. Ibaratnya kalian membuat barbershop itu di tengah hutan. Siapa yang mau datang? Ada yang mau datang nggak kira-kira? Barbershop itu tengah hutan, walaupun keren, kursinya kursi mahal, barberman handal di luar negeri, orang nggak akan datang. Kenapa? Karena tidak punya ilmu marketing. Ya. Bagaimana membuat orang datang? Nah, di kelas ini nanti kita pelajari gimana caranya biar pelanggan datang. Setuju ya? Setuju. Sepakat semua mau ya? Sepakat. Semua orang kaya awalnya karyawan. Semua orang kaya awalnya karyawan. Tahu nggak orang terkaya di dunia sekarang siapa? Ya? Bill Gates. Ya? Ya, sekarang dia udah agak turun sekarang, udah peringkat 2 atau 3. Ada yang tahu nggak? Ya, siapa? Nah, Jeff Bezos. Ya.
pemilik Amazon. Amazon tahu ya? Bukalapaknya tapi di Amerika. Nah, Amazon ini pasarnya itu seluruh Johnny Andrea. Tahu ya Johnny Andrea ya? Ya? Minyak rambut, sampo, ya. Kalau di sini mungkin karena nggak ada salonnya, jadi kita hanya mengenal produk-produknya aja. Johnny Andrea. Tapi kalau yang besar di mall selalu ada Johnny Andrea salon. Selain dia punya produk, dia juga owner dari Jeko, tahu ya? Nah, di Sujuya itu juga pemiliknya Johnny Andrea. Kemudian Britop, ya, Rossi itu juga pemiliknya Johnny Andrea. Dan dia juga dulu awalnya seorang karyawan, ya karyawan orang tuanya punya salon. Sekarang bisa sukses seperti ini. Nah, Wak Doyo, tahu pasti ya? Wak Doyo, obat penumbuh jambang ya, penumbuh rambut, sama kayak Bang Jul, Bang Malim Diwa ya Bang ya. Produknya luar biasa dari Aceh ada Bang Jul. Nah, jadi 2009 masih tukang bengkel, masih karyawan, masih biasa, ya masih mocok-mocok. Kemudian karena dia menggunakan Facebook, karena dia menggunakan sosial media, jadi viral. Dia memanfaatkan digital marketing. Dan dia sukses sehingga dinobatkan ini revolusi industri yang keempat di dunia. Kalau dulu ada revolusi industri pertama kali, orang berjalan ya dari satu tempat ke tempat lain mesti naik kuda. Kemudian terbitlah mesin. Jadi orang yang awalnya punya kuda, menyewakan kuda itu protes. Kenapa? Karena profesi dia punah. Profesi dia punah sehingga dia harus merelakan pekerjaan dia itu digantikan oleh mesin. Ya. Sehingga ada revolusi kedua, revolusi ketiga, revolusi keempat. Ya. Revolusi keempat ini revolusinya smartphone. Orang semua memanfaatkan smartphone. Nah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Kalau siang tepuk tangan 2 kali, kalau saya bilang sore tepuk tangan 3 kali, kalau malam tidak tepuk tangan. Gampang? Gampang? Gampang. Oke, kita coba. Pagi, siang, malam. Gampang. Ya, jadi konsentrasi ya, konsentrasi. Kita satu nanti malam-malam minggu mau pakai baju apa nanti dulu ya, stop dulu. Oke, kita coba. Bisa ya? Bisa. Pagi, sore, malam. Ya, masih ada ya. Oke, kita coba sekali lagi. Malam, pagi, sore, malam. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat tidak konsentrasi. Nah, personal branding. Ada yang tahu nggak branding itu apa? Brand itu apa? Ada yang tahu nggak? Tepuk tangan. Ya, branding itu merek, barang. Oke. Branding itu apa? Brand. Personal branding, barber itu harus punya brand. Tuh ya, bisa di Bandara, di Shopee. Harganya berapa? 50.000. Tuh. Ya, saya kan ada nama kita minum. Ada logo, ada tempat tips, dikasih lagi tips itu. Duduk ya, bangga. Ya kan? Bayarkan 50.000 untuk beli kopi. Datang ke sekolah barber ke sebelah, bang kopi. Pas bayar berapa? 7.000. Oh memang kali 7.000, kali itu habis apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa harus konsisten? Personal branding kita adalah laki-laki, misalnya gotik, kan hitam, serba hitam. Fokus kita memposting misal di Instagram atau memposting di Facebook. Seperti itu terus, ya hitam terus konsisten, sehingga akan tercipta brand. Kan harus konsisten. Kemudian cari follower. Cari followernya artinya kalian yang mencari. Yang suka sama aku ini siapa? Yang suka dengan personal branding aku ini siapa? Yang
suka dengan barbershop aku ini siapa